Jadi multiple thread tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Contohnya itu adalah dari Solaris dan ujian portable threads. Selanjutnya yaitu model one-to-one. Jadi model ini memetakan setiap thread ke user thread. Jadi dia menyediakan lebih banyak concurrency dibandingkan yang tadi main-to-one. Sedangkan keuntungannya itu sama dengan thread kernel yang tadi telah kita bahas. Kelemahan model ini itu pembuatan thread penggunanya itu memerlukan tambahan thread kernel. Karena itu jika mengimplementasikan sistem ini, maka akan menurunkan kinerjanya itu sendiri. Nah, contohnya menggunakan thread seperti ini yaitu Windows NT, XP, Linux, dan Solaris. Yang terakhir yaitu many-to-many. Model ini memultiplex dengan thread ikatan pengguna ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama pada tingkatan pengguna. Jadi model ini mengizinkan para developer ini membuat thread sebanyak yang ia mau. Tetapi concurrency ini tidak dapat diperoleh karena hanya thread yang dapat dijadwalkan dalam satu waktu. Keuntungannya itu karena thread ini bersangkutan dan dapat berjalan secara cepat pada paralel yang mikroprosesor, yang multiprosesor. Yang kedua adalah thread library atau pustaka thread. Jadi tugasnya ini adalah menyediakan API. API itu Application Programming Interface untuk programmer dalam menciptakan dan memanajemen thread. Jadi ada dua cara nih untuk mengimplementasikan thread library, yaitu yang pertama yaitu menyediakan API tadi, yaitu Application Programming Interface. Yang kedua menyediakan API juga di level kernel yang didukung secara langsung. Jadi ketika dia menyediakan Application Programming Interface pada level pengguna, kita tuh memanggil fungsi yang sudah ada di library. Jadi kita akan menghasilkan fungsi call yang sifatnya lokal dan bukan sistem call. Yang kedua itu pemanggilan fungsi call akan melibatkan sistem call ke kernel. Terus yang tiga library yang sering digunakan itu yang pertama POSIX, Java, sama Win32. Pasti teman-teman udah pada sering dengar. Jadi implementasi POSIX standar dapat dengan channel level, kernel level, sedangkan Win32 itu di kernel level. Jadi Java Active Threads itu dapat diimplementasikan dengan threads tadi atau Win32. Pembatalan thread. Jadi thread cancellation itu adalah pembatalan thread sebelum tugasnya selesai. Jadi tugasnya itu belum selesai, tapi sudah langsung dilakukan cancelling. Jadi contohnya aja nih, jika ada program Java hendak mematikan Java virtual, tapi sebelum Java itu dimatikan, terus seluruh thread yang berjalan itu jadi harus dibatakan terlebih dahulu. Nah, contohnya lagi juga mungkin ada di masalah search. Kita udah nge-search, tapi kita batalkan search kita, itu namanya cancelling threads. Jadi pembatalan threads itu target threads-nya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama asynchronous cancellation sama deferred cancellation. Kalau asynchronous cancellation itu suatu thread yang seperti kita itu juga membatalkan target. Sedangkan deferred cancellation itu suatu thread yang secara periodik, dia secara periodik dulu akan memeriksa, dan cara ini akan memperbolehkan target thread dalam membatalkan atau meng-canceling dirinya secara terurut. Selanjutnya arsitektur Von-Neumann. Jadi arsitektur Von-Neumann itu adalah arsitektur komputer yang menempatkan program pada ROM, dia menempatkan program pada ROM dan data pada RAM. Jadi dalam rentang memori yang sama. Arsitektur ini punya address dan database itu yang tunggal untuk mengalami
menjalankan program yang ada di dalam memori, dan kalau misalnya ada saat di mana data itu disimpan di dalam ROM, kebalikannya, sehingga ketika satu daya mati, data dapat tersimpan. Nah, dengan demikian kan pasti ada kelemahan dan ada kekurangan. Kalau kelemahan dari ROM ini yaitu pertama, bus tunggalnya itu cuma sendiri, jadi instruksinya untuk mengakses program dan data itu harus secara sekuensial, tidak bisa secara langsung, tidak bisa sekaligus, tidak bisa overlapping. Terus bandwidthnya itu harus sama, bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Kalau bandwidth program akan limit, berarti yang data juga harus limit. Seperti itu. Terus yang ketiga, prosesor von Neumann ini selalu pada dasarnya membutuhkan CPI atau clock per instruction yang jumlahnya lebih besar daripada yang lain. Jadi otomatis mereka akan lebih lambat dalam melakukan segala proses eksekusi instruksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kemudian. Ini data flow arsitektur. Ini ada gambar arsitektur data flow. Ini ada prosesor, access point, instruction and packet content, sama tabel dan prosesor. Di data flow arsitektur ada beberapa komponen seperti paket instruction komputer yang disebut PISC. Adalah ini prosesor yang dirancang khusus untuk pengolahan paket. Sebuah pipa dapat mencakup beberapa ratus, kurang lebih 400 dari PIC IDS. DND access point atau disebut IAP adalah input output unit khusus untuk tugas-tugas transmisi yang menyatukan akses ke tabel yang disimpan di dalam memori eksternal seperti VCM, SRAM, dan DRAM, dan termasuk mesin sumber daya untuk materi menghitung basic format manajemen lalu lintas dan dari tabel. Konteks eksekusi data tertentu paket yang tersedia untuk programmer ini bisa meliputi sampai 256 byte per paket pertama atau register tujuan umum dan register perangkat. Masa eksekusi secara unik dikaitkan dengan setiap paket dan dapat mengikuti paket melalui sebuah pipa. Bagaimana data flow bekerja? Arsitektur data flow bekerja secara sederhana. Pada tingkat tinggi seperti jalur rakitan yang telah dispesialisasi ditemukan di komputer. Jalur rakitan data flow dapat bekerja secara fleksibel di program untuk melakukan semua jenis operasi pada paket. Untuk setiap jenis paket dan aliran jalur rakitan akan mengeksekusi satu set operasi dan beberapa ribu jenis paket dan lalu dapat dihubungkan secara paralel. Ini arsitektur tentang instruksi memorinya. Di sini ada prosesor, paket instruksi konten, sama ini access point-nya. Di sini kita akan membahas tentang kernel. Kernel adalah software tingkat rendah yang bekerja dengan perangkat keras atau hardware di komputer. Kernel ini bertanggung jawab untuk menghubungkan semua aplikasi yang berjalan ke perangkat keras dan memungkinkan proses untuk mendapatkan informasi dari satu sama yang lain. Ini ada beberapa jenis kernel. Yang pertama, mikrokernel hanya mengelola apa yang terpenting, yaitu CPU, memori, dan internal processor communication atau disebut IPC. Mikrokernel memiliki keuntungan dari portabilitas, jadi jangan khawatir jika mengganti video card atau bahkan mengganti sistem operasi yang baru, selama sistem operasi itu masih bekerja dengan perangkat keras dengan cara yang sama. Di sini jenis yang kedua, mikrokernel sudah memerlukan kapasitas yang besar, baik itu memori maupun hard disk. Mikrokernel cenderung lebih aman karena proses tertentu yang berjalan dalam user mode tidak perlu memiliki izin tinggi sebagai supervisor mode. Ini
dapat menyebabkan masalah karena semakin banyaknya hal-hal yang berjalan dalam mode supervisor, maka banyak pula yang dapat mengolah sistem untuk tidak berperilaku baik. Ini kelebihannya, program dapat langsung mengakses ke perangkat keras. Lebih mudah bagi pembuat sistem untuk komunikasi satu sama lain. Jika perangkat menjadi dukung, maka mereka dapat terus bekerja tanpa instansi tambahan. Proses bereaksi lebih cepat karena tidak ada antrian untuk waktu prosesor. Kekurangannya, kapasitas harus lebih besar. Kapasitas memori lebih besar karena kurang aman karena semuanya berada dalam mode supervisor. Yang di sini yang ketiga adalah kernel berbeda. Hybrid kernel ini memiliki kemampuan untuk memilih dan apa yang ingin mereka jalankan dalam user mode dan apa yang mereka ingin jalankan dalam mode supervisor. Seringkali kita tahu hal seperti ini, device driver dan system input output akan dijalankan untuk user mode, sementara interprocess communication dan server panggilan akan disimpan dalam mode supervisor ini. Merupakan pilihan terbaik dari kedua dunia yang berbeda. Tetapi kernel ini akan memerlukan lebih banyak pekerjaan dari produsen hardware karena semua tahun dan itu diserahkan pada mereka. Hal ini juga dapat memiliki beberapa masalah harian yang menekan dengan people kernel. Ini kelebihan dari kernel, kapasitas harddisk sedang, kapasitas memori yang sedang, pengembangan dapat memilih apa yang berjalan di user mode dan apa yang berjalan di mode supervisor. Lebih fleksibel